Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya anak sekalian. Kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada kesempatan pagi ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, Pak Heri ingin mengecek dulu kehadiran yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ya, siapa aja yang tidak hadir ketua kelas? Oh ya, ada 2 orang. Ini ada Muhammad Yunus dan Naya ya. Keduanya informasinya sakit. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang materi Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, silakan, kemarin kita sudah belajar tentang kebangkitan nasional. Silakan bantu Pak Heri untuk menjelaskan, merefleksikan pembelajaran kita yang kemarin. Silakan. Silakan Indah. Ya. Terima kasih sudah membantu Pak Heri merefleksikan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah menjelaskan arti penting pemuda bagi perjuangan Indonesia. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama simak dulu tentang video pembelajaran kita. Dan nanti setelah ini Pak Heri akan bagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok itu nanti ada tugas yang harus diselesaikan. Kita sama-sama simak dulu video pembelajaran kita pada kali ini. Nah, setelah itu masing-masing akan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti kelompok ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, sambil mengerjakan di akhir nanti Pak Heri akan berikan tugas untuk kelompoknya. Nah, kita akan lihat dulu. Tadi di awal kita sama-sama telah mengetahui bahwa pada masa kebangkitan nasional itu lahir yang namanya organisasi Budi Utomo. Jadi kebangkitan nasional kita sama-sama tahu itu dibagi menjadi 2. Ya, ada yang sebelum dan yang sesudah. Nah, pada masa kebangkitan nasional yang sebelum ini kaitannya dengan perlawanan-perlawanan di daerah-daerah. Sementara untuk kebangkitan nasional sesudah 1908 itu dilakukan dengan cara organisasi. Nah, adapun organisasinya kita lihat, yang pertama adalah Budi Utomo. Ternyata anak-anak sekalian, lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Wahidin Sudirohusodo. Ini diketuai oleh Sutomo, seorang mahasiswa dari Slovenia. Nah, lahirnya Budi Utomo ini ternyata memberikan inspirasi bagi para pemuda-pemuda di daerah, sehingga para pemuda-pemuda di daerah itu bersama-sama membuat atau membentuk kelompok-kelompok organisasi kepemudaan. Kita lihat apa saja organisasi. Jadi Budi Utomo itu menjadi inspirasi bagi organisasi bagi pemuda-pemuda yang ada di daerah, sehingga muncullah beberapa organisasi. Yang pertama kita kenal ada Trikolo Darmo. Ya, kita kenal Trikolo Darmo adalah organisasi tertua di Indonesia. Ya, dia didirikan berubah menjadi nama menjadi Yongjapa. Yang kedua ada yang Sumatera Nembon. Ya, selanjutnya itu ada yang Batak, ada yang Islam Nembon, ada yang Celebes, ada yang Minahasa, sampai dengan Perhimpunan Indonesia. Ini adalah organisasi-organisasi yang lahir mengikuti atau menginspirasi dari lahirnya Budi Utomo yang ada di Jakarta. Nah, kita ke Kongres Pemuda yang pertama. Atas desakan dari tokoh pemuda berbagai daerah, jadi organisasi-organisasi tadi
itu ingin mengadakan satu kongres. Maka dilahirlah Kongres Pemuda yang pertama pada tanggal 2 April sampai dengan 2 Mei 1926 yang bertempat di Jakarta. Adapun tujuannya ini menjadi penyamaan persepsi, ya, yaitu memajukan pemahaman persatuan dan kesatuan serta hubungan antar perkumpulan pemuda. Jadi mereka itu berkumpul supaya ada satu kesamaan. Nah, pada kongres yang pertama ini juga lahirlah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Karena mereka berkumpul dari berbagai daerah sehingga perlunya adanya bahasa nasional. Nah, mereka semua sepakat lahirlah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 atas usulan dari salah satu organisasi, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, mereka mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, adapun Kongres Pemuda yang kedua diadakan sebanyak 3 kali rapat. Ya. Nah, rapat yang pertama yaitu pada tanggal 27 Oktober 1928. Nah, ini bertempat di lapangan Banteng. Apa yang dihasilkan pada saat kongres atau rapat yang pertama dilakukan, yaitu Muhammad Yamin memberikan sambutan tentang semangatnya persatuan. Dan Muhammad Yamin juga memberikan 5 faktor: sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Nah, lanjut kita ke rapat yang kedua. Nah, rapat yang kedua ini diadakan di gedung Joskop. Ini kita kenal sekarang itu adalah Gedung Sumpah Pemuda yang ada di Jakarta. Apa yang terjadi pada rapat yang kedua? Ini terjadi adanya pendapat Supomo yang menyatakan bahwa perlunya pendidikan bagi para pemuda. Pendidikan kebangsaan harus seimbang antara di sekolah dan di rumah. Anak-anak harus dididik secara demokratis. Kita lanjutkan pada rapat yang ketiga. Rapat yang ketiga diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini di Gedung Sumpah Pemuda, yaitu membahas pentingnya nasionalisme dan demokrasi disampaikan oleh Sunario. Dan pada rapat yang ketiga ini dihasilkan rumusan tentang rumusan Sumpah Pemuda. Selain itu juga rumusan Sumpah Pemuda. Nah, rumusan Sumpah Pemuda ini kita kenal ada 3, ya. Nanti kita bisa sama-sama apa? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Jadi pada hasil kongres yang kedua ini, secara keseluruhan, yang pertama menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang kedua dinyanyikan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman, ini menggunakan biola. Dan yang ketiga, naskah Sumpah Pemuda selanjutnya kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan anak sekalian? Nah, setelah tadi Pak Heri sudah bentuk kelompok, nah silakan masing-masing untuk join. Nah, di kuisis ini nanti akan ada tugas yang harus kalian selesaikan sebagai bentuk sejauh mana kalian mengerti materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Demikian yang bisa Pak Heri sampaikan. Sebelum ditutup, saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita sama-sama akhiri, kita berdoa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kika Naya Melody dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah Pak Heri sampaikan. Materi yang disampaikan dengan menggunakan PPT, dan di dalam PPT tersebut terdapat video yang mudah dimengerti dan banyak motivasi yang dapat saya pelajari dari semua materi yang sudah dijelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rival Majid dari kelas 8B. Saya di sini ingin menjelaskan kesan saya terhadap pembelajaran Pak Heri. Di kelas lumayan lengkap Bapak Heri menjelaskannya menggunakan alat-alat media yang lengkap seperti kamera, menggunakan layar tancap itu, menggunakan laptop dan belajar ini cukup menyenangkan karena Bapak Heri telah meringkas materi-materi sehingga murid-murid paham apa yang dijelaskan oleh Pak Heri. Sekian dari saya. Assalamualaikum.